tinggal dalam indahnya dekapan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh berada di tempat-Mu yang kudus, di tempat bait-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, dikuduskan ya Tuhan. Sehingga ketika hamba menyampaikan firman Allah, tidak ada pengajaran yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak ada pengajaran yang menyesatkan, namun semuanya berasal dari firman Allah yang hidup. Dan biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditabur, benih itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan firman-Mu menyertai setiap langkah kaki kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Shalom saudara. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara mungkin menerima warta jemaat, dan di balik dari warta itu ada tulis catatan. Jadi saudara bisa mencatat setiap khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Baik saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan satu perikop atau satu judul. Saya beri tema hari ini, sikap hati dan melakukan yang benar. Jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sikap hati dan melakukan hal yang benar. Satu kali ada seorang arsitek terkenal di dunia, saudara. Ketika berusia 60 tahun, dia berkata seperti ini kepada salah satu perusahaan di tempat dia bekerja, perusahaan properti. Dia berkata seperti ini, "Pak, saya ingin pensiun di usia 60 tahun. Sekarang usia saya sudah 60 tahun. Tolong saya mau pensiun, berikanlah saya santunan untuk pensiun saya. Karena saya mengimpikan sebuah rumah yang cukup besar untuk saya bangun, dan saya butuh uang. Saya mau pensiun. Saya ingin menikmati hari tua saya." Lalu pemimpin perusahaan properti tersebut berkata, "Oke, kamu boleh pensiun, tetapi dengan satu syarat. Tolong bangunkan saya rumah yang paling besar, rumah yang paling mewah, sesuai dengan kemampuan terbaik yang kamu miliki." Lalu dia bilang, "Ini Bapak, ada saja permintaan, cuma saya meminta pensiun aja, ada saja persyaratannya." Lalu dia bilang, udahlah, daripada saya tidak disetujui. Lalu dia bilang, "Oke, saya setuju." Lalu dia mulai gambar, karena bangunan itu harus digambar. Dia mulai gambar, dia gambar yang terbaik. Ketika gambarnya sudah selesai, dia datang sama bosnya. "Pak, ini gambarnya, bagaimana tanggapan Bapak?" Lalu bosnya lihat, "Wah, bagus sekali. Oke, sekarang kamu bangun rumahnya." Nah, karena dia hatinya masih kesal, dia bangun rumah itu. Tapi sayangnya dia bangun rumah itu asal-asalan, tidak sesuai dengan gambar yang dia buat. Ya mungkin campurannya harusnya mungkin misalnya saya tidak tahu 4x1, dia bangun 1x8 misalnya. Besinya harus pakai besi yang ilir, tapi dia pakai besi mungkin besi bor yang biasa-biasa aja. Tidak yang terbaik, kekuatannya pun tidak terbaik. Beberapa bulan kemudian bangunan itu selesai. Tampak dari luar bangunan itu bagus, tetapi dia tahu bahwa bangunan ini sebenarnya tidak cukup baik. Kenapa? Karena dibangun asal-asal. Ketika dia terima kunci, dia pergi sama bosnya, dia bilang, "Pak, ini rumah yang Bapak minta terakhir kali sudah saya lakukan. Ini kuncinya, saya serah terima sama Bapak, dan hari ini saya pensiun, berikanlah santunan hak saya di pensiun saya." Lalu bosnya buat cek yang cukup besar, dikasih sama dia sejumlah uang. Lalu bosnya berkata ini, "Karena engkau sudah bekerja lebih dari 20 tahun di perusahaan saya, maka saya tidak hanya akan memberikan santunan pensiun kepadamu, tetapi rumah yang kau bangun itu akan saya berikan juga kepadamu." Dia kaget sekali. "Untuk saya?" Langsung dia menangis dan saya menyesal. Kenapa? Karena dia bangun rumah itu asal-asalan. Kalau dia tahu rumah itu untuk dia pasti akan melakukan yang terbaik dari bangunan. Seringkali juga kita, sikap hati kita yang membuat kita tidak baik di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Sikap hati kita ketika kita melayani, maaf, jadi menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama
dari kitab Nehemia. Mari kita buka Nehemia pasal 2 ayat yang ke-11 sampai 20. Hari Jumat dalam doa malam, Ibu Rani sudah menyampaikan tentang doa Nehemia. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang Nehemia yang begitu hebat. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-11 sampai 20. Kita akan baca secara bergantian. Yang pria baca ayat yang ganjil dan yang wanita baca ayat yang genap. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Maka bacalah sampai telinga kita mendengar setiap firman. Nehemia pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai 20. Yang pria baca 2, 3. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Aku tidak diberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan di Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga ada lain binatang kepadaku kecuali yang menggunakan. Demikian pada malam hari pintu gerbang lebah, ketusan mata air Granada, dan pintu gerbang Samba. Aku menyelidiki dengan sesama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan jalan aku ke pintu gerbang mata air dan ke dalam raja, karena binatang yang tunggangi tidak dapat untuk dihadapi. Pada malam hari dan menyelidiki dengan sesama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebah. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu namanya aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai ini aku belum mengetahui apa-apa dengan orang ini, baik pada para imam maupun pada para pemuda, pada penguasa dan sebagainya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika diberitahukan kepada mereka betapa menangnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanballat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Amin. Hari ini kita belajar tentang sikap hati. Apa itu sikap hati menurut saudara? Apa itu sikap hati? Sikap hati adalah reaksi atau tindakan yang keluar dari dalam diri kita terhadap sesuatu yang kita responi. Sekali lagi, sikap hati adalah reaksi atau tindakan yang keluar dari dalam diri kita terhadap sesuatu yang kita responi. Jadi misalnya begini, ketika orang menggosipkan kita, ketika orang mulai menceritakan kita, apa reaksi kita? Wah, kamu belum tahu ya? Tunggu kamu saya balas. Itu reaksi kita, saudara. Apakah reaksi kita juga diam saja? Diam saja merupakan sebuah reaksi. Apalagi marah, apalagi membalas, itulah sebuah sikap hati. Jadi sikap hati, segala sesuatu yang kita responi, itu adalah sikap hati. Termasuk kita diam saja, termasuk kita tinggal tenang, itu juga merupakan sikap hati. Saudara, biarlah dia bermain-main saja, tidak apa-apa, tidak mengganggu. Saudara bisa fokus pada firman Tuhan. Yusuf ketika digoda sama istri Potifar, apa sikap hati Yusuf?
Apakah Yusuf membiarkan tinggal di tempat? Tidak. Yusuf lari keluar. Ketika dia lari keluar, itulah respon dari sikap hatinya Yusuf. Haleluya, lihat Tuhan. Baik. Memang anak begitu, suka bermain, saudara. Tapi tidak apa-apa. Baik, saya akan lanjutkan. Nehemia tidak marah ketika dia dihina. Saudara pernah dihina? Siapa yang pernah dihina? Kayaknya ini semua korban barangkali. Saudara pernah dihina? Nehemia tidak marah ketika dihina. Nehemia tidak melakukan respon apapun, saudara. Di ayat 2, Nehemia pasal 2 ayat 19 bilang begini. Ketika Sanballat, orang Horod, dan orang Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Gasyem, orang Arab, ada orang Arab juga di dalam, mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Ya mungkin waktu kita bangun gereja, saya tidak tahu. Saya belum pernah dengar sih, apakah ada orang yang menghina, saya tidak tahu. Ataukah mungkin ada orang yang berkata, mungkin, wah, terlalu jauh ibadah di dalam. Saya mau bikin ibadah di dalam. Wah, pasti jemaatnya habis. Wah, masih begitu keadaan gelap, dekat kuburan lagi. Wah, satu lagi. Saya pikir mungkin ini khotbah terakhir saya barangkali. Maksudnya di gedung ini. Nanti mau khotbah di sana yang baru saudara. Jadi kadang-kadang merindukan. Lihat baik-baik begini kenang-kenang. Tapi seringkali kita mengalami. Orang melihat, wah, anak baru, tahu apa? Wah, Tirsa, wah, baru masuk kerja, wah, skillnya masih di bawah, belum punya pengalaman apa-apa. Saya bilang memang dunia kerja seperti itu. Saya pernah bekerja kurang lebih 6 bulan itu jadi manajer di sebuah perusahaan bioskop sudah di Jakarta waktu itu. Saya dikasih apartemen, tapi saya juga mengalami masa pendeta kerja di dunia sekuler, wah ini pendeta cari uang segala macam sudah. Tapi memang betul akhirnya saya sadari sebaiknya mungkin saya berhenti karena saya tidak pantas untuk bekerja di dunia sekuler. Kenapa? Karena memang bukan panggilan saya, bukan bagian saya. Saya juga tidak tahu kenapa saya bisa lolos pada saat psikotes. Dan saya dipilih jadi manajer pada waktu itu, MOD, manajer on duty waktu itu di Jakarta selama 6 bulan. Gaji cukup besar, 2 digit. Lalu saya melupakan pelayanan, tapi akhirnya puji Tuhan, hari ini saya masih melayani. Ada beberapa teman-teman saya dari lulusan sekolah teologi pada akhirnya tidak lagi melayani. Kenapa? Karena tidak tahu. Nah, pertanyaan, apa respon kita ketika orang lain menceritakan kita? Bahkan di Nehemia pasal yang keempat, kalau saudara bisa baca di ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok itu. Lalu berdoalah Nehemia, ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina dan seterusnya. Coba bayangkan, kita belum dengar orang kibai bangun gereja di dalam, nak lama lebih padat ada anjing berlompat roboh. Kita belum dihina seperti itu. Coba bangunannya itu, susah, DP tukang lama sekali kerjaan 1 minggu, 2 bulan tidak selesai. Itu udah tukang makan tidur. Saya tidak tahu. Pasti akan ada omongan-omongan dari luar. Dan saya percaya selama hidup pasti ada saja orang yang akan menceritakan saya dan saudara. Saya pernah sampaikan bahwa jadi pendeta itu memang tidak mudah. Jadi pendeta itu tidak gampang, saudara. Dulu waktu saya kurus, dibilang pendetanya kena kutu, tidak diberkati, kurus rempet, ya kan? Lalu saya kasih gendut badan saya ini, pendeta jadi pemalas, kayak babi, cuma makan. Lalu saya olahraga nge-gym, saya ikut-ikut bodycoach jadi pendeta duniawi, kurus salah, gendut salah, badan bagus salah, ke salon kita perawatan diri supaya kelihatan lebih fresh, salah, susah. Tapi coba lihat kalau istri pendeta itu, cuma dia saja rawat diri, istrinya itu loh, mukanya kayak pepaya busuk, tidak pernah dikasih bedak. Sudah. Seringkali apa yang kadang-kali kita lakukan baik, belum tentu baik bagi orang lain. Kita sudah berusaha membuat sesuatu yang terbaik, yang menurut kita baik, belum tentu baik bagi orang lain. Makanya tidak heran di gereja banyak terjadi pengelompokan.
Di Balikpapan ketika saya melayani di gereja Betani kurang lebih 3 bulan, jemaatnya kurang lebih ada sekitar 5 ribuan. Dan terjadi pengelompokan, kelompok orang kaya sendiri, kelompok orang menengah di tengah sendiri, kelompok orang-orang yang maaf, saya tidak bilang miskin, tapi kekurangan sendiri. Kenapa malu? Jadi orang saling omongin. Bahkan sesama pelayan Tuhan, lihat deh, sepatuku lebih mahal, tidak kelas dia. Jas gue, Andre Lauren. Akhirnya saya beli juga model jas Andre Lauren. Andre Lauren. Itu mahal sekali. Jas pelayanan. Tapi jadi begitu. Ketika kita tidak tampil eksekutif, orang sebelah mata. Kadang kali gara-gara omongan kita juga merespon. Udahlah, kalau gitu memang saya tak level dengan kalian. Atau sudahlah, kalian tak level dengan saya. Kadang-kali terjadi seperti itu sehingga terjadi apa? Pengelompokan di dalam gereja. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tapi saya bersyukur di tempat ini, puji Tuhan. Biarpun orang cuma sedikit, orang semua sehati, orang semua kerja bakti sama-sama, bercanda, tawa sama-sama, main sama, itu bagus. Itu kerjasama yang baik. Tidak ada kelompok-kelompok. Tidak mungkin pada temen, kelas dokter mau dibuka sendiri. Tidak bisa. Namun seringkali karena sebuah omongan, tapi kadang-kadang saya pikir juga begini, kita ini manusia, kita tidak bisa atur mulut orang, betul sudah? Kita nggak bisa atur. Biarpun kita mau ngomong apapun, itu mulut-mulut dia. Dia yang berisikan gigi, dia yang gosok giginya sendiri. Mana kita bisa atur? Tidak mungkin saya pergi atur mulutnya, saya gosokkan, pilih jangan ngomongin saya lagi, saya sikatkan gigi. Nggak bisa. Nggak ada seperti itu. Omongannya omongan orang. Semua pertanyaannya, apa respon kita? Apa reaksi kita ketika orang menceritakan tentang kita? Kalau itu betul, kita introspeksi diri. Kalau seandainya itu tidak betul, ya kita berdoa, memberkati saja, mengampuni. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Saya mencatat begini, saudara. Hidup kita itu sama seperti sebuah botol, saudara. Ini kalau diisi dengan air putih begini, berapa harganya? Paling kira-kira 500 rupiah. Betul ya, ada harganya. Tapi kalau air gelas ini diisi dengan air PC, air kotoran, berapa harganya? Tidak ada harganya. Tapi coba kalau ini diisi dengan parfum yang mahal. Cap tikus. Isi cap tikus. Berapa kan satu gelas gini? Lumayan. Kemarin Teni di Toraja kasih habis 2 liter. Kasih habis 2 liter cap tikus. Balok. Bukan karena panas di Toraja sudah. Ini saya cerita sedikit. Saya pengalaman pertama kali ke Toraja, ke kampung saya, pergi di orang mati sudah. Ini saya pergi di orang mati. Lalu karena waktu itu saya sama-sama dengan bukan Dewi, Saldi, salah sebut nama. Saldi. Lalu Saldi bilang begini sama saya. Saudara, coba perhatikan ya. Di Toraja ini kala-kala chef internasional. Ini chef terbaik yang pernah ada di dunia. Saya waktu itu saya tak ngeh apa maksudnya. Begini bilang, Pastor coba nanti kalau datang dagingnya yang dimasak, makan, rasanya itu bagaimana? Ya udah, ketika lagi cerita-cerita, beberapa waktu kemudian daging itu datang ketika jam makan. Saya makan, rasanya begitu enak, rasanya begitu pas, pokoknya mantap loh. Memang Saldi tidak salah omongan, memang Toraja ini banyak chef-chef yang hebat, banyak chef-chef yang luar biasa gitu. Tapi lama-lama dia cerita gini, tapi coba perhatikan caranya dia masak. Jadi saya perhatikan, rupanya babi itu, kalau orang tua bilang apa kemarin, tibok yang kemarin, ditusuk, ditikam, ditikam, pak, habis ditikam kan darahnya muncrat, itu langsung dibakar pakai kayak senjata api begitulah, pokoknya dibakar. Habis dibakar itu dicincang-cincang. Di tempat yang tadi sudah penuh darah, ada PC di situ, dicincang-cincang di situ. Pakai lapis dengan batang daun pisang, cincang. Wah, habis dicincang-cincang, ditaruh di loyang. Habis ditaruh di loyang, langsung taruh di belanga yang besarnya kayak drum, dituang di situ. Apa yang kurang sudah? Tidak dicuci. Coba saya itu aduh, mau masuk. Aduh,
baru saat bilang coklat itu obeng. Dia lompat ke sana kemari, lompat itu daging. So ada tai babi di sini. Saya makan jadi pantas, dia rasa sedap. Lalu saya bilang itu sudah DP vitamin pastor. Begitu makan siang jam 3 sore saya makan ulang, saya tidak bisa, saya mampu, saya sanggup tidak. Ya itu pengalaman saya sedikit. Saya kembali saudara, hidup kita sama seperti sebuah gelas. Kalau hidup kita diisi dengan sesuatu yang tidak berarti, atau seperti saya bilang tadi, seperti PC, kita akan dibuang. Isi air putih pun harganya murah. Tapi coba bayangkan kalau seandainya gelas ini diisi dengan parfum yang namanya Buceri. Berapa harganya? Buceri itu 50 ml itu harganya saja di atas 10 juta. Apalagi kalau ini 250 ml, berapa harganya saudara? Demikian pula dengan hidup saya dan saudara. Kalau hidup kita diisi dengan hal-hal yang tidak baik, hidup kita meresponi hal-hal yang tidak baik dari luar, maka saya bilang hidup kita tidak punya kualitas. Maka hidup kita, Tuhan bilang, tidak ada harganya, tidak ada nilai. Kenapa? Karena kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang tidak baik. Dari mana kita bisa tahu? Alkitab bilang apa yang dari dalam terpancar keluar. Jadi waktu kita isi tidak baik, nanti lihat itu akan terpancar keluar. Nah, hari ini kita belajar dari sikap hati yang benar. Hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saya mencatat begini saudara. Hal apa yang harus kita lakukan untuk sikap hati dan hal yang benar yang harus kita lakukan? Yang pertama saya mencatat, hidup tidak untuk menyenangkan diri sendiri atau egois. Hidup tidak untuk menyenangkan diri sendiri atau egois. Saya renungkan, tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki ego di dalam dirinya. Betul ya saudara? Mau sekelas hamba Tuhan siapapun, mau sekelas pendeta Gilbert Lumendong sekalipun, Benny Hinn atau siapapun, hamba Tuhan yang besar, pasti tetap di dalam dirinya ada ego. Saya ingat di tahun 97 ada seorang hamba Tuhan besar. Lalu yang main keyboard di depan itu, karena dia salah bermain nadanya, dia ambil itu mic, dia lempar seluruh pemain keyboard. Kenapa? Karena tidak puas. Dia menuntut sesuatu yang sempurna, dia menuntut sesuatu yang perfect, sehingga egonya muncul. Dia merasa salah. Ini salah yang mesti diambil, dia lempar. Waktu itu saya masih main drum. Saya coba duduk dia mesti. Nah, dalam suami istri juga seperti itu. Ego seperti ini ada. Tidak ada dalam rumah tangga yang tidak punya egonya, tidak ada. Coba tanya Pak Dr. Marta. Sudah 40 tahun lebih menikah, pasti ada ego. Pasti ada bengkles. Tidak ada rumah tangga yang mulus kayak gitu. Baku sayang terus, tidak ada. Pasti ada egonya. Antara itu pakai baju. Ya kan istri saya kadang-kadang marah sama saya. Marahnya di mana? Kadang-kadang dia sudah setrikakan saya baju, misalnya baju pilihannya dia. Ketika selesai dia pilih, justru baju yang bukan yang disetrika itu yang saya ambil. Baju lain, misalnya kayak baju ini, dia setrika tadi pakai pakai lengan panjang, tapi saya pakai baju ini. Kau memang susah sekali diatur. Tapi memang begitu. Dalam rumah tangga ego itu pasti ada. Cuma pertanyaannya, apakah ego itu lebih menguasai diri kita atau kita yang menguasai ego? Ego dalam diri kita ada, cuman pertanyaannya, apakah ego itu saya lebih menguasai atau saya yang dikuasai sama ego? Orang yang dikuasai sama ego pasti akan selalu menuntut yang namanya kesempurnaan. Dan bisa lihat kekurangan orang lain, lihat kekurangan orang lain pasti diomongin. Kenapa? Lebih hebat saya, lebih pintar saya. Bahkan di kelas hamba Tuhan pun saling sikut, saling menjatuhkan. Jangankan di dunia sekul, dunia kerja, di dunia sesama Tuhan, sesama hamba Tuhan pun, di tempat yang pelayan, saling bersaing. Saya pernah melayani di Bandung, saudara. Ketika saya melayani di Bandung itu ada banyak tim pemusik. Ketika waktu saya dipercayakan sebagai koordinator, saudara, untuk mengatur jadwal, saudara. Tapi ketika ada yang sakit, yang ditanya itu bukan bagaimana kabarnya. Yang ditanya itu apa? Siapa yang gantikan dia melayani? Kenapa? Maaf, PK-nya besar, Ces.
Sehingga kita nggak peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena hanya menyenangkan diri sendiri. Saya nggak peduli dengan orang lain. Saya nggak peduli dengan istri anak saya. Yang penting saya bahugel, yang penting saya senang. Karena dia tidak tahu. Saya pernah khotbah beberapa waktu yang tentang warisan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu akan diwariskan sama anak-anaknya. Sudah, hiduplah baik. Isilah kehidupan kita dengan hal yang baik. Jangan hanya menyenangkan diri sendiri, tapi belajar melihat keadaan di sekeliling kita. Jangan tidak peduli, jangan tidak care. Itulah yang kadang-kali membuat sikap hati kita tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Hidup tidak untuk tidak menyenangkan diri sendiri. Yang kedua, dari sikap hati yang benar, hal apa yang harus kita lakukan? Hidup tidak dipengaruhi apa kata orang. Ini yang paling bahaya. Hidup tidak dipengaruhi apa kata orang ya kalau saya begini. Waduh, apa kata orang ya kalau saya begini. Banyak sekali orang dia takut berbuat dosa bukan karena takut Tuhan. Banyak orang takut berbuat dosa bukan karena takut Tuhan, tapi karena takut ketahuan. Waduh, saya pendeta, kalau saya selingkuh, kalau saya mungkin, wah apa kata orang. Wah, saya malu. Wah, kalau saya pendeta cuma yang mau terbutut. Wah, apa kata orang. Sehingga saya mencatat begini, saudara. Ini membawa kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran. Mengapa? Karena kita akan selalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Dengan baik, karena kita akan selalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Dulu saya kaya, sekarang saya miskin. Saya malu melayani. Nanti apa kata orang, apa pikiran orang sama saya. Itu aja kemarin, saya ditolong. Dan saya alami itu sebelum saya khotbah. Wah, nak potong baju. Kalau saya, wah, potong baju, kasih keluar uangmu. Sering panjang lamanya, kalau tidak kasih keluar, wah, apa kata orang. Kita dari Palu, tidak ada uangnya. Saya lalu menyesal seperti orang habis duit. Tapi itulah di sana. Seringkali memang kita tergantung apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Cara hidup kita, gaya hidup kita, penampilan hidup kita. Kalau hidup kita selalu dipengaruhi dengan apa kata orang, ini yang menjadi bahaya. Sehingga apa? Kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua orang punya kekurangan dalam hidupnya. Orang menilai kita, orang yang menilai itu pun dia punya kekurangan dalam hidupnya. Saya menilai orang, saya juga punya kekurangan dalam diri saya. Kalau saya sempurna, saya coba jalan melayang, sudah indah tanah. Itu sempurna, cuma malaikat yang sempurna. Saya bukan malaikat. Pak Andri, Pak Domi, semuanya bukan malaikat. Pak dokter bukan malaikat. Semua kita pasti punya plus minus di dalam diri kita. Cuma hari ini kita belajar, jangan hidup kita dipengaruhi apa kata orang. Kenapa? Karena ketika hidup kita dipengaruhi apa kata orang, kita akan jadi orang yang selalu khawatir dan selalu gengsian. Istri saya orang Manado. Selalu di Manado harus yang terbaik-terbaik. Saya pernah pergi ke rumah teman. Dia kalau jalan, betul, wah penampilan necis atas bawah, keren, handphone mahal, saya bilang gitu. Tapi ketika saya ke rumahnya, maaf, rumahnya sudah rubuh. Makanya orang Manado bilang, lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Coba tanya Dr. Meli dari Manado. Kamu kira di Manado kandati bautan. Yang penting, gaya penampilan mantap. Betul, Manado. Tapi memang gitu keadaan di sana. Bukan bikin malu orang Manado, tapi memang keadaan di sana seperti itu. Gengsi kuat sekali. Karena kenapa? Kita selalu dipikirkan dengan apa kata orang. Tuh, jangan orang Toraja begitu. Saya tak bilang. Saya pernah sudah betul satu kali saya khotbah di sebuah persekutuan begitu karena mau pisah. Jadi jemaat ini dia akan pindah kota. Lalu kami diundang, saya melayani.
Tiba-tiba begitu ibadah selesai, jemaat tunggu. Karena ternyata dia punya catering itu baru dari jalan. Lalu tiba-tiba ada orang cetuk gini, masa sudah mau pindah kota, cuma kan dia mengkidona. Batu kandena itu, masih riki. Itu. Tahu artinya? Maksudnya begini, kita sudah datang sini, masa kita cuma dikasih makan donan? Malu kita, malu. Mana makanannya tidak datang? Padahal cateringnya lagi di jalan. Lalu Tuhan tuh bilang, maaf, cateringnya agak terlambat. Nah, ketika datang catering, wah, makan juga di situ. Seringkali hidup kita terlalu dipengaruhi apa kata orang, sehingga membuat hidup kita khawatir dan gengsi kita naik. Itu yang kedua, saudara. Hidup tidak dipengaruhi apa kata orang. Satu kali ada sebuah bencana, saudara. Jadi bencana ini seperti katakanlah ember gitu. Yang satu embernya sudah agak tua, jadi sudah agak retak, jadi airnya keluar. Yang satu ini bencana yang bagus, yang masih baru. Nah, ada seorang opa tua, dia suka timba air pakai kedua bencana ini. Tapi karena dia tinggal di atas bukit, jadi airnya itu di bawah. Dia harus turun dari bukit itu ambil air di bawah, karena selang tidak bisa naik ke atas. Jadi opa tua ini angkat air yang bagus di kanan, yang jelek di kiri. Dia turun ke bukit, diangkat air tiap hari begitu. Tapi anehnya, bencana yang baru ini selalu menghina bencana yang jelek. Kau sudah jelek lagi, sudah tua, kau tidak lihat itu opa, kasihan dia, kau tidak ada gunanya, sudah cari kau, jangan dipakai lagi. Lihat saya masih baru, saya masih kuat, berarti kau tidak ada gunanya. Air yang kau bawa sampai dia tinggal sedikit, kasihan opa, so lala angkat, so capek-capek angkat, cuma sedikit air yang tersisa. Karena sering dihina, akhirnya bencana yang tua ini. Lalu dia berkata begini sama opa, sama orang tua, Pak, sebaiknya saya berhenti saja. Saya sudah tidak mampu. Saya sudah tidak sanggup lagi. Saya sering dihina karena air yang saya bawa tinggal sedikit. Kasihan opa. Lalu apa yang dilakukan opa ini? Opa ini bawa dia turun dari situ ke bawah. Lalu opa ini berkata, nanti kita akan jalan dari atas, dari bawah ke atas. Kamu perhatikan apa yang berbeda di kiri dan di kanan. Lalu dia jalan sampai di atas. Si opa, apa yang kamu lihat tadi? Lalu dia berkata, di sebelah kanan saya melihat begitu tandus, begitu kering. Di sebelah kiri saya melihat itu tumbuhan hijau, bahkan banyak sekali tumbuhan yang bisa tumbuh. Lalu apa kata opa ini? Itulah yang kamu lakukan. Sebenarnya air bocor yang keluar dari dirimu itu mengalirkan kehidupan. Jadi kau membawa kehidupan sehingga bawa kesuburan. Tapi yang di sebelah kanan dia tutup semuanya sehingga tidak membawa kehidupan. Seringkali kita juga seperti itu, saudara. Kita tidak membawa kehidupan bagi orang lain. Kenapa? Kita menutup diri kita supaya kita tampil terlihat sempurna. Seharusnya kita belajar dari kelemahan orang lain. Kelemahan orang lain untuk memperlengkapi saya dan saudara. Bukan kita untuk saling menghakimi, bukan untuk kita saling mengomongin, bukan untuk kita saling menunjukkan diri, tapi kita belajar. Oh, kelemahannya Pak Andri seperti ini. Oh, kelemahannya Pastor Dev seperti ini. Oh, kelemahannya Pak Domi seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Saya harus belajar dari mereka. Harusnya kita melakukan itu. Bukan kita bilang, dasar memang dia begitu. Kita belajar dari kelemahan orang lain untuk kita jadi lebih baik, sehingga kita bisa membawa arti hidup bagi orang lain. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, dari sikap hati yang benar, hal apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, saya mencatat, hiduplah selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mencatat begini, hal ini membawa kepada kehidupan yang penuh keberanian. Kenapa penuh keberanian? Karena kita bebas dari rasa khawatir. Kita bebas dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kalau hidup kita berfokus kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan bebas dari rasa ini. Kita gak akan peduli dengan omongan orang lain. Orang lain bilang tahu begini, yang penting Tuhan tak ngomong begitu sama kita. Dia mau begini, dia yang ngomong, bukan Tuhan yang ngomong. Kalau hidup saya berfokus sama Tuhan, hidup saya menyenangkan hati Tuhan, apapun yang orang lain ngomong, saya gak akan peduli. Dalam arti apa? Karena hidup saya berfokus sama Tuhan. Seperti saya bilang tadi, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Tapi ketika hidup saya berfokus, saya menyenangkan hati Tuhan. Saya menyenangkan hati Tuhan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, hidupnya pasti jadi berkat. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Dengan cara bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Banyak. Berbagi kasih, peduli sama orang lain. Gak perlu ngomongin orang, gak perlu fitnah orang kiri kanan, gak perlu jelekin orang, gak perlu bikin kelompok. Legowo saja orang Jawa bilang. Lurus-lurus saja sikap hati kita. Kalau hati kita sebagai anak Tuhan, kalau sikap hati kita baik, maka saya bilang begini, kalau Tuhan yang angkat, siapa yang bisa kasih dia? Saya pernah bersaksi sudah, tapi saya rindu menyaksikan ini. Saya pernah difitnah, tapi saya bersyukur ketika saya mengalami fitnah itu, saya benar-benar merenungkan soal apa yang saya alami. Saya pernah difitnah sampai ditaruh pakaian dalam wanita di dalam tas saya. Demi saya harus disingkirkan. Saya bergumul, sikap hati saya rasanya saya mau marah, tapi saya tidak bisa melakukannya. Rasa-rasa saya mau mundur saja dari perang, udah tinggalkan aja ini, malas saya nggak mau, saya nggak mampu. Saya menangis 3 bulan sama Tuhan. Cuma waktu itu saya nggak sampai 2 puasa. Cuma kadang-kadang saya apa yang harus saya lakukan? Semua ngomongin, pejina, ada bukti, semua begitu saudara. Saya benar-benar mengalami kalau saya mau bilang, tapi saya bersyukur saya tidak sakit hati. Saya tidak sampai kepanikan. Tapi memang awal-awalnya saya manusia biasa yang tidak bisa saya pungkiri, saudara. Saya sakit hati, saya kecewa, saya marah. Jangankan orang lain, sampai istri saya pun tinggalkan saya, dia lari ke Manado. Lalu istri saya bersaksi. Tapi 1 bulan berbulan dia pulang-pulang. Karena dia tidak tahan rindu. Tapi ketika saya mengalami, saya cuma Tuhan, apa yang harus saya lakukan? 3 bulan saya bergumul, saya tidak melakukan itu Tuhan. Apa salah saya? Tapi saya belajar dari firman. Akhirnya 3 bulan kemudian Tuhan buat orang itu mengaku. Ternyata yang kita juga sesama pendeta. Saya menyampaikan firman bukan karena saya ngomong, saya mengalami sudah. Kalau kita tahu di fitnah itu tidak enak, maka jangan suka fitnah orang. Kalau ngomongin orang, kita dengar kita diomongin tidak enak, maka kita jangan ngomongin orang. Kalau dijelekan orang tidak enak, maka kita jangan jelekan orang. Sudah. Apapun yang orang ngomongin tentang jemaat kita, pindah ke betul apapun, gak usah dulu. Orang jemaat ini menyenangkan hati Tuhan kok. Orang jemaat ini kok fokusnya sama Tuhan. Kita tidak akan mau mati omongan orang. Maka hiduplah selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tahukah saudara, saya akan tutup. Tahukah suku apa yang paling berani di dunia ini? Saudara pernah baca artikel suku pemberani di dunia. Karena saya orang yang suka baca artikel, waktu itu saya temukan ternyata suku paling berani di dunia bukan orang berani, bukan. Suku bukan orang Manado, bukan orang Jawa, bukan. Ternyata suku paling berani di dunia ini adalah suku Indian. Bukan India, beda Indian dengan India. Kalau India itu Kolemele Gaya, itu orang India, sebenarnya ya. Tapi ini suku Indian yang itu dari Amerika Latin. Kenapa mereka dijuluki sebagai suku paling pemberani di dunia? Ternyata ketika mereka punya anak usia 5 tahun, anaknya itu harus dibawa di tengah hutan dan harus diikat di malam hari. Jadi dia diikat di batang pohon yang besar, diikat lalu ditinggalkan. Jadi usia 5 tahun dibawa di pohon, diikat pada waktu jam 6 sore, lalu ayahnya tinggalkan, pergi. Dan anak ini berteriak, "Papa, kenapa Papa?" Dia berteriak terus sepanjang malam, dia ketakutan terus. Tapi ketika pagi hari, ketika anak ini mungkin sudah lelah membuka matanya, sudah lelah dia, lalu dia buka matanya. Ternyata sepanjang malam juga bapaknya itu ada di belakang dengan pegang tombak. Kadang-kali tanpa kita sadari, sebenarnya ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidup saya dan saudara. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus gemetar? Kenapa kita harus pusing dengan omongan orang? Kenapa kita harus peduli? Kenapa? Karena saya punya Tuhan
yang besar yang menyertai saya. Ketika ada Tuhan yang besar, yang hebat, yang menyertai kita, apa yang dapat manusia lakukan? Makanya Tuhan bilang, siapakah yang menjadi lawanku? Tidak ada. Sekelas iblis sekalipun tidak. Tetapi sesama kita bukanlah lawan kita. Sesama kita adalah kasih kita yang sebenarnya. Jadi hari ini 3 hal saudara kita belajar. Yang pertama, hidup untuk tidak menyenangkan diri sendiri. Yang kedua, hidup tidak dipengaruhi apa kata orang. Dan yang ketiga, hiduplah senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka saya berani bilang, kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa kasih turun. Tapi kalau Tuhan yang kasih turun, tidak ada yang bisa angkat. Tinggal pilihan di tangan saudara. Amin untuk firman Tuhan. Saya menunggu yang musuh. Kita nyanyi satu pujian. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lagi menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita mari berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari sejenak kita renungkan firman Tuhan hari ini, bahwa hidup tidak untuk menyenangkan diri sendiri. Mari tanggalkan keegoisan dalam diri kita. Dan biarlah bukan keegoisan yang menguasai kita, namun kita lah yang menguasai ego. Hidup kita tidak dipengaruhi apa kata orang, tapi biarlah hidup kita senantiasa dipengaruhi apa kata Tuhan, sehingga kita terus kuat di dalam iman dan pengharapan bersama dengan Tuhan. Hiduplah untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, sebab dengan hidup menyenangkan hati Tuhan, kita bebas dari kekhawatiran, kita bebas tidak dipengaruhi oleh pikiran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang hari mengingatkan kami ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami untuk bersosialisasi dengan baik terhadap orang-orang di sekitar kami. Ampuni kalau ada kesalahan perkataan yang keluar dari mulut kami ya Tuhan, yang menyakiti hati orang, yang kadang-kali membuat orang tersandung lewat perkataan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan persoalan yang tengah mereka hadapi, baik itu rumah tangga, ekonomi, pekerjaan mereka, anak-anak, suami istri, orang tua ya Tuhan. Namun biarlah kami terus memperkatakan firman. Biarlah jemaat terus memperkatakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kuatkan terus kami, tambahkan iman dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami tanggalkan segala pergumulan kami, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Bersama Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai berbicara dengan firman-Mu ya Tuhan.
Biarlah firman-Mu benar-benar menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah yang menjadi alasan dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih dari awal, pertengahan hingga hampir berakhirnya Engkau menyertai setiap ibadah kami. Dan biarlah ibadah kami ya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di akhir dari ibadah ini ya Tuhan. Layakkan hamba-Mu memohonkan berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan, sehingga ketika hamba mengangkat tangan, tidak ada hal-hal yang buruk, tidak ada hal-hal yang tidak baik, namun semuanya hanya berasal dari sorga saja. Seperti Musa memberkati bangsa Israel, demikian pula hal yang sama memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu dan bukalah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub mulai hari ini menjadi bagian di dalam hidupmu. Dan apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di saat ini kita akan mendengarkan berita gereja yang akan disampaikan